Kalau ingin meraih mimpi karena dianggap bahwa langkah atau pintu menuju ke Piala Dunia itu makin jelas terlihat, maka saya pikir PSSI akan lakukan apapun, termasuk naturalisasi tambahan. Saya menduga seperti itu. Kalau saya duga seperti itu, maka pertanyaan sepak bola sekarang, kalau naturalisasi nanti bertambah untuk memperkuat timnas Indonesia, hebatnya pelatih di mana? Selama ini saya tidak pernah lihat seorang pelatih dengan CV ya. Saya bicara CV. Dengan CV lebih hebat daripada Coach Sintayong. Karena beliau pernah membawa negaranya ke Piala Dunia, mengalahkan juara dunia. Yang beberapa tahun sebelumnya, mengalahkan negara saya dengan sebuah cara yang sangat memalukan sekali. Sehingga kalau saya menilai, dia adalah orang yang datang ke Indonesia dengan CV yang paling hebat. Saya tidak bicara dia hebat atau tidak, tapi CV-nya beliau itu tidak boleh diperdebat lagi. Karena dia sudah buktikan di level tertinggi. Di sepak bola dunia, level tertinggi Piala Dunia. Dan beliau sudah tampil di situ, mengalahkan sang juara bertahan pada momen Jerman itu berada dalam level top. Sehingga menurut saya dia luar biasa. Kalau kita bicara dari sisi prestasinya, dari sisi PSSI-nya untuk timnas, preparasi yang lebih fokus, intensitas lebih hebat gitu loh. Persiapan tim yang lebih spesial, dukungan-dukungan lain yang kemungkinan besar misalnya tambahan naturalisasi, saya ngelihatnya nggak bisa nutup kemungkinan itu. Menurut saya, dari sisi jalan pintas akselerasi apapun sah-sah aja. Karena kalau hanya sekedar hasil yang dicari. Tapi apakah hasil itu nanti sustain, berkesinambungan, akarnya kuat, fondasinya kuat kan belum. Karena kan naturalisasi diakselerasi di sini. Kalau saya, begini, dunia. Kapan kita pernah bayangkan di Jerman akan ada orang asing dari Brazil, punya warna hitam. Yang akan menjadi bagian dari tim Jerman. Orang Turki ya, orang Polandia. Sehingga kalau bicara Indonesia, kita harus bicara seluruh dunia ya. Saya rasa bagian dari globalisasi, ya itulah. Ya, dunia sekarang ini tidak ada batasnya. Kita tidak mengenal perbatasan sesama negara. Karena globalisasi itu membuka semua perbatasan-perbatasan yang ada di antara negara. Eropa juga sama, negara Latin juga sama. Sehingga sekarang ini mau bicara naturalisasi atau tidak, saya rasa sah saja ya, karena itu hak orangnya. Tapi saya rasa semua orang itu punya darah Indonesia. Kita tahu bahwa garis keturunan ada darah Indonesia. Ya, kita menghadapi negara lainnya juga sama, punya hal seperti itu. Dan bukan negara Asia atau Asia Tenggara, tapi negara seperti Jerman, Italia. Ya, sudah bukan zaman untuk hal seperti itu lagi. Tapi aku respect orang yang punya pendapat seperti itu. Tapi saya rasa itu adalah bagian dari, selalu saya sampaikan bahwa itu adalah bagian dari globalisasi, bagian dari perubahan dunia yang sedang terjadi. Kalau kita tidak mengikuti itu, ya sulit sekali, sangat sulit sekali. Dan Indonesia menurut saya sudah di jalur yang benar. Kalau saya orang yang datang sini 30 tahun yang lalu. Dan saya bersyukur juga pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia sebagai pelatih juga. Sama merasa apa yang beliau lakukan itu sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa. Dia mampu membawa sepak bola Indonesia ke sebuah level yang saya tidak pernah melihat satupun pelatih membawa sampai saat ini. Beliau bisa membuat, saya selalu bilang bahwa sekarang Indonesia menghadapi negara besar. Kita punya harapan bahwa Indonesia bisa keluar sebagai pemenangnya. Kalau dulu kita selalu bilang bahwa Indonesia pasti akan jadi lumbung go ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang menghadapi negara manapun harapan untuk keluar sebagai pemenang itu ada bahwa kehadiran dari beliau itu membawa dampak itu. Makanya kalau saya tidak begitu terjun di diskusi baik buruknya beliau tidak, tapi dampaknya kehadiran beliau kepada sepak bola Indonesia, saya melihat dari aspek itu. Memberi sebuah harapan kepada bangsa bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa bersaing dengan negara lain. Saya rasa sangat positif sekali kehadiran dari beliau di sini. Itu penilaian saya pribadi. Saya selalu bilang bahwa kita tidak membahas Asia Tenggara lagi karena ya itu tadi, dia mampu membawa Indonesia ke sebuah level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah tidak, boleh dikatakan bukan kita yang terbaik, tapi sudah tidak penting lagi karena visi dari beliau adalah mencapai level lebih tinggi. Makanya kalau saya sebenarnya debat terhadap Asia Tenggara itu valid, jelas valid ya. Tapi kalau saya menilai, ya justru kekuatan kita sekarang ini layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia, menurut saya di Asia. Salam olahraga, jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video dari Bung Toel dan juga Jackson F. Tiago, seorang pelatih klub di Indonesia dan juga mantan pelatih nasional dan juga mantan pemain Persebaya Surabaya
Beliau mantan pemain dan sekarang menjadi pelatih, dan beliau di sini secara terang-terangan membantah semua statement dari Bung Toel soal Sintayong dan naturalisasi. Menurut Bung Toel, kalau penambahan naturalisasi, apa fungsinya pelatih di sini? Apa kehebatan pelatih di sini? Di situ langsung dijawab oleh Bung Jackson F. Tiago ya. Dia sebagai mantan pelatih timnas sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Dan menurut Bung Jackson F. Tiago, Sintayong adalah pelatih terbaik saat ini karena berhasil mengangkat performa timnas Indonesia dan juga berhasil membenahi mental para pemain timnas Indonesia dan mengangkat timnas Indonesia bukan lagi di level Asia Tenggara. Dan di situ Bung Jackson F. Tiago juga setuju sekali apa yang dilakukan dengan Coach Sintayong, bahwa sekarang ini kita tidak bicara Asia Tenggara, tetapi Coach Sintayong membawa Indonesia untuk lebih banyak bicara di Asia dan dunia tentunya. Dan itu diamini oleh Bung Jackson F. Tiago, seolah-olah ini mematahkan argumen-argumen dari Bung Toel yang selama ini nyinyir dengan STY dan juga timnas. Dan Bung Jackson F. Tiago juga sangat respect dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Bahkan beliau menceritakan bagaimana kehebatan STY ketika masih melatih timnas Korea ya, berhasil mengalahkan Jerman ketika Jerman saat itu sedang on fire, sedang bagus-bagusnya, tetapi bisa dikalahkan dan oleh Korea Selatan yang ketika itu dipegang oleh Coach Sintayong. Dan Jackson juga menceritakan bahwa pelatih STY yang saat itu melatih Korea juga mengalahkan timnas negaranya ya, Brasil sendiri. Dan itu membuat Jackson F. Tiago sangat salut dengan Coach Sintayong. Bahkan Jackson F. Tiago mengakui bahwa pelatih terbaik saat ini adalah Coach Sintayong. Dan memang seperti yang kita lihat selama ini ya, kalau menurut Bung Jackson, Coach Sintayong berhasil merubah dan merubah mindset, merubah strategi, dan merubah semuanya soal timnas ini. Dan masih menurut Bung Jackson F. Tiago ya, bahwa Coach Sintayong lah yang satu-satunya pelatih yang berhasil mengangkat performa timnas Indonesia dari U16, 17, 18, 19 hingga timnas senior. Dan di situ Bung Jackson tidak sungkan-sungkan mengakui bahwa STY adalah pelatih terbaik. Berbeda sekali dengan pernyataan-pernyataan Toel bahwa STY bukan pelatih terbaik, harus ganti STY segala macam. Tetapi di sini Bung Jackson membela habis-habisan STY ya. Dan kita sebagai pendukung timnas tentunya tetap mendukung STY dong, apapun yang terjadi. Pasalnya kita sudah lihat sendiri hasilnya. Hasil yang selama ini dicapai oleh Coach Sintayong. Timnas kita begitu disegani. Timnas kita begitu disegani oleh tim-tim Asia Tenggara. Dan itu bisa kita saksikan sendiri, kita bisa menyaksikan semuanya bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Bung Jackson, bahwa Sintayong lah yang mengangkat performa timnas saat ini. Agar timnas bisa bicara lebih banyak di kancah Asia bahkan dunia. Dan itu jelas-jelas mematahkan argumen Bung Toel dan berserta kroni-kroninya selama ini ya. Mungkin cukup sekian dulu lah reaksi video dari saya. Jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe agar dapat tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.